Jadi kalau kompresi kehilangan tinggi, usahakan agak lurus seperti ini ya lur. Di area sini itu juga berfungsi sebagai pengarah ya lur, bahan bakar yang nantinya masuk ke combustion chamber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya YD Official Speed 26 ya lur ya. Untuk kali ini sesuai judul pada video, kita akan bahas mengenai triks dan tips porting mesin 2 tak yang benar. Kita sambung video yang sebelumnya, dan untuk memenuhi janji saya ya lur, kita akan bahas porting mesin 2 tak ini di media yang lain ya lur. Jadi tidak melulu pada mesin Yamaha F1ZR, melainkan untuk kali ini kita akan bahas juga di blok Kawasaki Ninja. Kenapa kok saya pakai blok Kawasaki Ninja ini ya lur? Dikarenakan kalau menurut saya itu yang port transfernya hampir sama atau mendekati kesamaannya itu adalah kepunyaan Kawasaki Ninja ya lur ya. Jadi saya ambil contoh dari blok ini dikarenakan mungkin ya lur banyak kesamaan dari port transfernya ini ya lur ya. Dan nanti di tengah-tengah video ya lur, saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai ngempos di putaran atas dan ukuran-ukuran squeeze ya lur, untuk yang sudah di oversize piston besar ya lur. Nanti akan saya berikan ukurannya di tengah-tengah video seperti biasa ya lur. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai bagian mana saja yang perlu di porting ya lur ya. Oke, tanpa berlama-lama kita ke inti dari pembahasan kali ini saja. Sebelum kita melakukan porting di blok 2 tak, itu alangkah baiknya kita ketahui dulu tujuan dan maksud kita memporting blok itu sendiri ya lur. Ini disclaimer saja, bukan maksud saya menggurui, kita hanya sedikit berbagi pengetahuan yang saya tahu, dan semoga pengetahuan tersebut bisa jadi amal buat saya sendiri ya lur ya. Kita kembali lagi ke topik. Intinya sebelum kita melakukan porting, kita perlu ketahui kegunaan porting itu sendiri dan untuk kebutuhan apa ya lur tentunya. Jadi jangan kita samakan kompetisi dan harian, apalagi terkadang kita banyak menjumpai blok harian itu di porting seakan-akan untuk kompetisi. Seperti itu ya lur ya. Dan porting itu sendiri itu ada beberapa jenis ya lur untuk portingan di blok 2 tak. Antara lain sebagai contoh saja ya lur ya, kita ambil contoh portingan untuk RPM rendah ya lur. Biasanya portingan untuk RPM rendah itu diperuntukkan untuk mobilitas sehari-hari ya lur. Jadi porting RPM rendah itu kita memporting hanya seperlunya saja ya lur. Misal dari belakangnya sini untuk kita haluskan kulit jeruknya saja dan memperlancar gas masuknya ke ruang bakar nanti, tanpa kita merubah di durasi transfernya sini ya lur ya. Jadi kita harus membedakan ya lur ya, kita porting dan rubah durasi sama porting menghaluskan saja. Itu kegunanya beda-beda ya lur ya. Kalau kita porting durasi, otomatis kita kejar RPM yang lebih tinggi lagi. Dan kita ambil contoh keduanya itu tadi porting yang untuk RPM tinggi ya lur. Jadi untuk porting RPM tinggi tersebut itu biasanya yang hobi main di putaran atas ya lur, anak muda biasanya. Itu di sisi lain porting kulit jeruknya dihaluskan, flownya ditata ulang, dan durasinya biasanya ditambah. Yang dimaksudkan untuk menambah jumlah RPM dan mensiasati keringnya bahan bakar di putaran atas ya lur ya. Jadi kalau ada yang mengeluhkan bahwa udah basah tapi kalau putaran atas atau RPM atasnya itu seakan-akan kering, mungkin saja lur.
kalian sudah melakukan oversize yang besar tapi tidak serta merubah durasi pada transfer port ya lur ya. Jadi kalian biasanya portingnya di area sini saja tanpa merubah durasi, itu sama saja kalian pakai durasi standar. Bahkan kalau sudah di oversize lumayan besar, itu nantinya akan mengurangi jumlah durasi ya lur. Biasanya semakin kita mengkorter lebih lebar, lebih besar lagi, itu durasinya sini justru akan lebih mundur ya lur ya. Dan berikutnya ya lur, untuk poin porting kulit jeruknya ya lur, untuk di area sini tujuan porting itu antara lain adalah melancarkan gas yang masuk ke ruang bakar ya lur. Jadi sedikit penjelasan saja, kalau kita menginginkan gas tersebut lancar masuk ke ruang bakar, maka dari area sini itu juga harus sudah benar ya lur ya. Jadi banyak yang mengabaikan bahwasanya kalau porting itu area sini nggak penting, yang penting arah sini. Itu pemikiran yang seperti itu silahkan disingkirkan dulu ya lur. Intinya yang namanya porting itu pasti ada pengaruh di CFM ya lur ya. Jadi ada pengaruh di gas speed juga. Jadi kalau porting kita juga harus menata dari sini. Kalau dari sininya udah bener, nanti masuknya juga akan bagus ya lur. Intinya seperti itu. Untuk video detail portingnya itu silakan kalian lihat di video berikut ya lur ya. Oke, setelah kalian melihat video tadi ya lur ya, itu kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Ini belum saya finishing ya lur. Jadi hasil portingan tadi itu seperti ini. Ini belum saya finishing. Ini yang sudah saya finishing, tapi nanti akan saya maksimalkan kembali. Untuk porting di area sini itu yang perlu kalian perhatikan atau kalian jadikan patokan itu ada di sirip tengahnya ini ya lur ya. Kalian perlu hati-hati dalam mendesain ulang sirip tengah ini.
Mending kalau kalian itu takut resiko, di sini cukup dibersihkan saja agar memperlancar gas dan udara nantinya yang masuk ke ruang bakar ya lur ya. Dan untuk berikutnya kalian perlu perhatikan juga saat melakukan pemortingan itu di area buspot sini ya lur. Di area buspot sini kalian jangan terlalu besar. Itu kalau versi saya ya lur. Jadi kalian coba sedikit demi sedikit. Untuk patokannya seperti ini. Dari standarnya coba kalian perbesar sebanyak 1 mili saja. Itu kalau motor kalian masih standar ya lur ya. Jadi memang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kalian coba 1 mili saja, dibagi 2 berarti sini setengah mili, sini setengah mili, dan kalian cukup membentuk arahnya saja ya lur. Jadi untuk arahnya itu di bagian sini ya lur, kalian tentukan arahnya mau ke depan sini atau ke bawah sini. Untuk karakternya, kalau kalian itu mengarahkannya ke bawah itu biasanya sangat baik di putaran atas. Ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang motornya suka drop di RPM atas atau biasanya di persneling 3 sampai 4 itu ya lur. Jadi kalian bisa mencobanya dibelokkan ke bawah ya lur. Diarahkan ke sini. Itu bagus di putaran atasnya, tapi ada yang dikorbankan ya lur, otomatis RPM bawahnya nanti agak lama. Kalian bisa mensiasati dengan cara menata ulang di bagian squeeze ya lur. Makanya saya sering mengatakan kalau kita garap mesin 2 tak itu kita tentukan dulu konsepnya. Jadi konsepnya itu motor ini, mesin ini mau kita jadikan yang seperti apa gitu ya lur. Mau yang responsif atau main di putaran atasnya. Kalau kita pengen yang responsif, bisa kita luruskan ke sini ya lur. Luruskan ke depan sini. Nantinya akan lebih responsif. Dan untuk buspot usahakan paling tinggi itu sama seperti transfer primer dan sekunder ya lor. Jadi jangan sampai buspot itu pas kalian riset sedikit demi sedikit itu udah kebablasan ya. Kalau di Evan ZR kan biasanya 42an ya lor, 42 mm. Kalau di skala jangka sorong itu usahakan buspot ya sama 42 mm. Dan kalau bisa itu kurang dari 42, jadi agak sedikit lebih tinggi, berarti sekitaran 43. Lebih tinggi buspotnya kalau diukur dari bibir sini. Nanti kalau kurang bisa dicolek sedikit demi sedikit ya lur kesininya. Nanti insya Allah motor kalian akan ketemu powernya ya lur. Kita lanjut lagi, dan untuk bagian siripnya sini ya lur ya, usahakan untuk yang tengah sini itu F1 ZR maupun Kawasaki Ninja itu kalian ikut standarnya dulu. Kalian arahkan ke agak bawah sini ya lur. Nah tujuannya nanti diharapkan bahan bakar yang masuk itu nonjoknya ke bawah, dan nanti dari sini diarahkan mengarah sempurna ke area sini ya lur. Mengarah sempurna ke area sininya nantinya. Untuk yang arah sini kalian tonjokkan ke agak ke atas ya lur, di area yang luar sini. Jangan yang ini, tapi yang luar sini arahkan ke atas.
nanti dari sini akan diarahkan mengarah ke bawah seperti ini ya lur ya. Jadi nanti semburannya akan lebih sempurna kalau kalian portingnya di area sini sudah benar. Oke, kita lanjut lagi di bagian squeeze ya lur ya. Untuk squeeze sendiri itu, ini saya ambil contoh dari kepunyaan Yamaha Racing ya lur. Itu sama saja, kalau squeeze itu tinggal kita aplikasikan di mesin masing-masing ya lur. Ini sebagai contoh pegangan saja ya lur, biar asik videonya. Jadi seperti ini lur. Kalau menurut saya kalau squeeze ini kan hubungannya sama kompresi dan sudut ya lur ya. Kalau kita pakai kompresinya itu agak tinggi, usahakan arah portingnya itu gimana ya lur, saya seperti ini ya lur. Jadi arah portingnya itu tidak lagi ini, kalau nah ini kan arah porting dari sini ini masuk ke sini. Yang standar kan agak seperti ini ya lur, seperti ini ya lur. Jadi kalau kompresi kalian tinggi, usahakan agak lurus seperti ini ya lur. Portingnya di area sini, porting di area dalamnya sini itu usahakan hampir mendekati L seperti ini ya lur. Ngarahnya itu diharapkan supaya nantinya kepala piston mesin kalian itu selalu dingin, dan imbasnya performa di RPM atasnya itu nggak drop lah, intinya seperti itu, dan konsisten di mesin panas. Untuk berikutnya di headnya ini ya, di kop atau headnya ini, bagi kalian yang memang suka ngejar power atas atau RPM atas, kalau di Yamaha Evan ZR itu bisa kalian pakai sudutnya pita squeeze ini antara 14,5 sampai 15 derajat ya lur. Nanti lebarnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau saya biasanya pakai 9 dulu ya lur, nanti dikurangi kalau kepadatan, dikurangi sedikit demi sedikit. Dan kalau di Yamaha Evan ZR itu kalian nggak pakai nut juga nggak apa-apa, soalnya biasanya kan masih ada toleransi mendem di area silinder bloknya ya lur ya. Jadi untuk yang misal udah oversize 200 ke atas ya lur, kalau 200 ke atas itu kalian nggak perlu pemapasan yang terlalu ekstrim kalau menurut saya ini lur. Sekali lagi ini teori saya, kalau semakin besar diameter pistonnya secara otomatis dia akan lebih padat kompresinya ya lur. Jadi kalau pemapasannya itu nggak usah terlalu ekstrim sampai 2 mili atau 2 mili lebih, itu cukup maksimal ada di 1,5 mili. Itu kalau menurut saya untuk harian itu sudah pembubutan yang sangat maksimal ya lur ya. Untuk yang pengen responsif, derajatnya pita squeeze ini bisa pakai 14. Kalau kalian memang pengen yang lembut-lembut terus atasnya itu jalan, kalian bisa pakai 14,5 atau bahkan sampai 15 derajat ya lur ya. Dan usahakan pas pembubutan ini, usahakan kalian sebisa mungkin biar mengkilat ya lur ya. Nantinya diharapkan tidak terlalu banyak gas sisa yang terjebak di sini, soalnya squeeze di area sini itu juga berfungsi sebagai pengarah ya lur bahan bakar yang nantinya masuk ke combustion chamber. Jadi kalau bubut juga biasanya kan di sini masih tajam ya lur, di area sini. Ini kita ambil contoh ini saja, ini saya tumpulkan ya lur. Jadi di area sini ditumpulkan, karena kalau menurut saya kurang baik lur kalau di sini masih runcing. Biasanya dari sini ke sini masih runcing lah. Kalian usahakan tumpulkan di area sini. Oh ya lur, saya kira cukup video dari saya kali ini. Kita lanjut di part berikutnya aja ya lur ya.
Untuk kalian yang ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar, dan sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.